Yuk, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin ya. Sebelumnya juga saya mengucapkan untuk selamat berhari Minggu ya buat teman-teman sekalian. Mungkin sedikit relax, enjoy ya untuk ya menikmati hari Minggu lah ya teman-teman. Dan gak lupa juga saya juga mau mengucapkan untuk turut berduka cita ya, turut berprihatin juga atas mungkin bisa dibilang musibah ya yang terjadi pada pertandingan sepak bola di Indonesia, khususnya di Malang, itu antara Arema melawan Persebaya ya. Jadi semoga hal serupa tidak terjadi lagi ya di Indonesia teman-teman. Oke. So ya, jadi lanjut ke pembahasan kita untuk hari ini ya. Jadi saya kemarin juga sudah ada update juga untuk informasi XRP ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau pantau mungkin ataupun kelewat, videonya bisa ditonton untuk video XRP yang kemarin saya upload ya, ataupun update terkini untuk teman-teman sekalian. So ini diawali untuk di XY dulu secara hourly time frame. Jadi ini pembahasan saya juga ya. Jadi terlihat di sini adanya trendline resisten garis warna merah, plus di sini dia lagi di testing dan di situ ada EMA 34 dan 55. Garis warna kuning dan biru ya secara time frame 1 jamnya. So ini menjadi area krusial karena sekarang pun dia lagi testing di box warna putihnya ya. Kemarin juga sudah saya mention, udah beberapa video yang lalu juga, itu di sekitaran area 112 untuk di XY nya. So kalau misalkan dari area sini dia tersideways ya, ini kita lihat ya, pelemahan momentumnya, koreksinya itu sudah mulai, kita lihat reaksi pelemahannya di sini mulai tersideways. Jadi ada indikasi kalau misalkan dari area sini dia tersideways untuk dia bisa melanjutkan penguatannya kembali atau breakout terhadap confluence of resistance-nya ya secara time frame hourly. Tapi kalau misalkan dari area sini dia mencoba naik lagi kemudian dia kena reject ya, ini potensialnya dia bisa drop sedikit lebih bawah lagi ke next target area sekitaran 110. Jadi kalau misalkan hal itu yang terjadi, mungkin untuk short termnya bisa dimanfaatkan lah. Mungkin bisa dibilang khususnya pada bulan Oktober ini ya, karena memang di XY-nya kalau memang dia benar-benar mengalami rejection dan pelemahan sekali lagi ke next area supportnya. Jadi itu dulu yang perlu kita pantau, menjadi ini adalah area krusialnya, udah benar-benar mepet banget antara area supportnya dan juga area resistennya teman-teman ya. Jadi ini sekilas untuk di XY-nya. Jadi kalau misalkan dia lanjut naik pun ya, kita perlu sekali waspada, bisa aja kembali untuk si Bitcoin tertekan kembali. Ini di box warna merah, resisten kuatnya masih sekitaran 113,9 sampai sekitaran 114,5 lah, sekitar area situ untuk di XY-nya. So yang nanyain kalau misalkan let's say skenario benar-benar buruknya dia mampu break ya dari confluence of resistance-nya ke area sini, kemudian dari area sini dia mampu break lagi, next area potensi ke sekitaran 118 sampai 120, itu ATH di sekitaran tahun 2018-nya ya. Jadi itu teman-teman area-area krusial yang perlu sekali dipantau sama kita sama-sama. Next, ini untuk USDT dominance secara time frame 1 jamnya. Jadi terakhir kali juga sudah saya sampaikan, dia mendapati reaksi kembali lagi ya di box warna hijau ini yang sebelumnya berkali-kali di testing dan mendapati reaksi lumayan signifikan. And then terakhir kali dia sudah mampu flip atau break di atas garis warna ungu ini di sekitaran 7,5%. Jadi itu bisa dibilang resisten tengahnya dari area atau zona dia tersideways di antara dua range area sini ya. Untuk bagian bawahnya itu di box hijau di sekitaran 7,3%, untuk bagian atasnya itu di sekitar 7,65, 7,7% ya. Nah posisi sekarang ini dia sudah testing di box warna merahnya dan mendapati rejection. Jadi ini cukup wajar. Nah untuk next move-nya, kalau misalkan dia let's say cuman koreksi sedikit, ngetes EMA 34 dan 55 kembali, and then after that dia mampu break ya, next target kita bisa perhatikan sama-sama di area box kuning ini, menjadi next target resistance yang kuat sekitaran 7,96 sampai 8,08%. Plus kalau saya tambahkan dengan trendline resisten ya dari pergerakan-pergerakan sebelumnya, dari sini saya hubungkan ke sini, saya hubungkan lagi ke sini ya. Jadi di sini adanya trendline resisten dari beberapa pergerakan yang lalu ya, pergerakan atau penguatan pada USDT dominance yang lalu. Kita bisa lihat di sini kena reject satu, di sini kena reject juga, dan ini terakhir kali pun kena reject. So kalau misalkan let's say dari area sini dia perlahan naik pun ya, dia adanya potensi untuk visit di sekitar 7,88 atau sekitaran 7,9%, which is itu udah deket sekali dengan next potentially area resistennya ya teman-teman untuk si USDT dominance-nya. Jadi sekali lagi perlu sekali diwaspadai kalau misalkan ini yang terjadi, at least untuk jangka pendek dia perlahan naik, berarti kita adanya chance untuk melihat Bitcoin
lebih prefer mengalami pelemahan atau koreksi terlebih dahulu, sampai nanti kita bisa lihat apakah dari area sini dia cuman false break, cuman bikin tail candle ke atas kemudian kena reject ya teman, antara dua area sini kena reject, kemudian dia mengalami koreksi atau penurunan, dan ya waktu itu pun kita bisa lihat maybe Bitcoinnya akan recovery teman-teman ya. Jadi itu sekilas area-area yang benar-benar perlu diperhatikan dan diwaspadai untuk si USDT dominance. Next ini untuk si Bitcoin secara daily time frame, and dia secara daily so far kalau misalkan kita lihat ya, dari candlenya pun di sini pada closing 28 dan 29 Septembernya ini closing candlenya bullish lumayan oke ya, akhirnya di follow up juga terakhir kali cuman bikin tail candle ke atas kemudian kena reject. Nah yang menariknya di sini ya, kalau misalkan kita lihat pada pergerakan sebelumnya ini bullish candle 1 dan 2 ya, di sini baru muncul 3 bearish candle tapi belum bisa mencaplok ya atau memakan 2 bullish candle pada tanggal 28 dan 29. Jadi waktu closing 30 kemudian tanggal 1 Oktober dan sekarang yang berjalan tanggal 2 Oktober ini belum bisa menutupi 2 bullish candle ini. Jadi so far mungkin untuk short termnya kita bisa lihat momentum dari seller itu masih sedikit lebih, bisa dibilang kalah lah momentumnya dibandingkan buyer. Kalau misalkan kita lihat secara closing daily pada tanggal 28 dan 29 September. So, bisa aja seperti pergerakan sebelumnya yang kita lihat ya di sini waktu dia mantul cukup signifikan, kemudian satu candle itu nggak mampu dimakan bahkan sampai 3 bearish candle, kemudian kita mengalami penguatan secara bertahap. Nah, bisa aja hal seperti ini terjadi teman-teman. Jadi dia turun secara korektif, ya maybe dia masuk lagi ke box warna putih ini di sekitar 18.500 sampai 19.000 dolar, kemudian dia melanjutkan penguatannya atau pemantulannya kembali. Jadi so far kurang lebih bisa aja seperti sebelumnya ya. Di sini turun, kemudian dia perlahan naik lagi. Bisa aja ini terjadi atau terulang kembali, dia turun lagi secara korektif, kemudian dia mengalami penguatannya kembali. Nah, yang menarik di sini adalah kalau misalkan kita lihat juga dari pergerakan Bitcoin secara time frame daily ya. Di sini kita bisa hubungkan juga atau pergunakan juga setidaknya untuk bagian atasnya teman-teman ya. Di sini terakhir kali ya ini high, kemudian ini lower high, kemudian kita tarik seperti ini dengan garis warna merah. Ya, which is di situ berapa kali kena reject teman-teman. Di sini kena 1 kali rejection dan di sini kena 2 kali rejection. Jadi trendline garis warna merah ini juga bisa kita pergunakan at least untuk short termnya. Ya, jadi let's say kalau misalkan skenario yang tadi kita ataupun saya sampaikan itu berjalan, maybe dia turun secara korektif sampai dia mengalami pemantulan ya, penguatan kembali. Di sini adanya confluence of resistance. Ya, bisa kita perhatikan ya di garis warna atau box ya, box warna biru ini sebelumnya menjadi area support. Kita bisa lihat ini support, and then resistance, and then terakhir kali kena resistance juga. Dan di situ juga adanya trendline garis warna merah. Jadi di sini adanya confluence of resistance di sekitaran 20.400 sampai 20.000 ya, let's say 20.800 dolar, sekitar area situ adanya confluence of resistance yang benar-benar perlu sekali kita pantau. Kalau misalkan dia let's say naik sampai situ, kalau misalkan buat teman-teman yang sudah akumulasi atau cicil beli dan lain sebagainya, cuman trading jangka pendek atau ya bisa concern untuk mengurangi posisi, nggak masalah gitu. Karena memang kita bisa lihat terakhir kali pun market cuman sideways dan kita ke squeeze atas bawah. Jadi cuman ya bisa dibilang beli di bawah jual di atas gitulah ya untuk trading jangka pendek. Ya kita bisa lihat dari sebelum-sebelumnya juga seperti terlihat ngeprank, dia bikin tail candle ke atas, kemudian dia bikin tail candle ke bawah gitu ya. Jadi untuk transaksi jangka pendek aja kita benar-benar bisa diperhatikan untuk untuk area resisten pentingnya ya, dan juga area support pentingnya. Ya palingan itu aja secara daily time frame teman-teman. Kayak kalau misalkan untuk skenario yang tadi benar-benar terjadi. Oke. Next ini untuk Bitcoin secara time frame 1 jam. Jadi ini sedikit tambahan aja untuk time frame kecilnya. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan di box warna ataupun area warna hijau ini menjadi area krusialnya untuk si Bitcoin. Let's say kita bisa lihat juga terakhir kali dia mampu bertahan berapa kali ini di sini. Bertahan. Di sini juga sebelumnya bertahan di kisaran situ. Sebelumnya juga pada 26 September ini menjadi area resisten juga ya di sekitaran box warna hijau atas ini. Sebentar coba saya extend ke samping biar lebih jelas. Nah tuh teman-teman ya, sebelumnya jadi resisten juga. Nah sekarang ini posisinya dia sudah terbreakdown teman-teman. Dia udah terbreakdown dan hitungannya seperti mau retest lagi. Jadi kurang lebih seperti ini, breakdown, kemudian mencoba retest lagi.
Ya, kalau misalkan dia reclaimnya ini nggak mampu, ya nggak mampu reclaim, plus di situ ada EMA 34 dan 55 juga, dia nggak mampu close candle di atas itu secara hourly time frame-nya, ini adanya big possibility untuk dia bisa melanjutkan penurunannya kembali. Ya, ngejar beberapa target area support seperti area bawah ini ya di kisaran 18.900-an sekian, atau bahkan sedikit lebih bawah lagi di sekitar area 18.600-an, 18.700-an dolar. Itu yang bisa berpeluang kita lihat kalau let's say dia cuman hitungannya retest untuk melanjutkan penurunannya dengan disclaimer dia nggak mampu true break atau close candle di atas EMA 34 dan 55 garis warna kuning dan biru ini, sekaligus mampu reclaim lagi box warna hijau bagian atas ini. Ini mungkin akan saya ganti dulu lah ya, biar nggak bawahnya aja dah, biar nggak sama warnanya, biar beda. Jadi ini area krusialnya dia setelah dia sudah breakdown, kemudian dia retest, and then kalau misalkan dia nggak mampu break atau reclaim kembali, ya big possibility untuk bisa melanjutkan penurunannya. Jadi so far itu aja dulu teman-teman yang perlu sekali diperhatikan, apakah dia mampu reclaim. Kalau nggak mampu reclaim ya udah, di sini hitungannya cuma retest untuk melanjutkan penurunannya. Tapi kalau dia let's say dia mampu reclaim kembali gitu ya, V-shape recovery, ya bisa aja untuk dia bisa lanjut naik atau bahkan ngetes ke area resisten terdekatnya yang sebelumnya jadi neckline dari si inverse head and shoulder di sekitaran 19.650-an dolar. Jadi palingan itu aja dulu teman-teman yang bisa kita perhatikan untuk secara short termnya, dan juga pada USD dominance, DXY, dan juga daily time frame pada pergerakan Bitcoin. Hopefully kalian bisa terbantu. Jangan lupa analisis kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.